Dan sayangnya Mas Fajar, kondisi seperti ini tuh bukan kondisi yang langka. Banyak. Tapi kondisi yang sering terjadi gitu. Itu yang menarik. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian company culture, value corporate value, visi misi itu jadi pajangan cantik banget tuh di dinding, dihias. Frame-nya keren gitu ya. Tapi ketika dalam sesi training itu saya sempat nanya, oke, apa value-nya? Sibuk ngapain? Googling. Buka googling. Nyari. Ya, panduan onboarding kemarin apa ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level Up People, gimana kabarnya hari ini? Berdoa banget semoga Level Up People dimanapun hari ini berada dan dimanapun Level Up People nonton podcast.id, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Dan apa coach? Dan selalu sukses penuh berkah. Amin. So Level Up People senang banget hari ini kita ketemu lagi di episode podcast.id, tempat dimana kita bisa ngobrol santai yang bikin kamu naik level. Masih bersama saya Fajar Zakiani dan Syamsul Hatta. Kali ini episode spesial Level Up People karena kita akan kedatangan, tapi kita sudah kedatangan. Kehadiran siapa nih coach? Ada seorang praktisi HR. Wah, dia sih nggak mau dibilang pakar. Cuman maunya disebut praktisi. Oh, biar apa? Biar lebih ini ya, low profile. Katanya sih low profile. Katanya low profile ya. Nah, begitulah ya. Gitulah ya. Emang low profile sih. Masih. So Level Up People kita akan ngobrol dengan salah seorang praktisi HR. Siapa sih beliau? Beliau ini namanya adalah Bapak Ismail Radiansyah. Bapak ya. Bapak. Kelihatan kan bagaimana bijaknya orang ini. Bener, bijaksana bijak sini. So langsung aja kita mau langsung sapa-sapa narasumber kita hari ini. Untuk teman ngobrol kita di podcast.id, beliau adalah Bapak Ismail Radiansyah atau akrab disapa Bang Mail. Halo. Sangat berwibawa ya. Sangat berwibawa. Begitu. Halonya sih berwibawa, tapi kan tangannya halo. agak salah brandingnya sepertinya ya. Ngeri gue agak berwibawa ya. Oke, gimana kabarnya? Wah, kok saja saya berasa tuan rumah di sini ya. Enggak apa-apa. Anggap ini aja lah. Ini adalah rumah Bapak, enggak apa-apa. Oke. Enggak apa-apa. Jadi Bapak kesini mau ngapain ya? So, Bang Mail gimana kabarnya hari ini? Baik, luar biasa dan terima kasih banget ini udah diundang ke acara. Saya belum apa. Podcourse.id. Berarti ini butuh lebih banyak subscriber kayaknya biar saya lebih hafal ya. Oh gitu ya. Tolong subscribe ya, tolong yang nonton tolong subscribe ya. Tuh, Bapak udah subscribe belum? Udah dong. Udah ya. Kita cek dulu. 5 menit yang lalu ya. Bang Mail, thank you banget ya hari ini udah berkesempatan hadir sama kita di podcast.id. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kalau di sini tuh biasanya ya coach ya, di podcast.id itu biasanya kita memang tempat ngobrol santai. Kita akan ngobrolin hal-hal yang katanya penting. Tapi ya nggak tahu. Level people tergantung penting level people penting nggak? Mudah-mudahan penting ya. Mudah-mudahan penting ya. Mudah-mudahan penting. So level people, yuk kalau gitu kita mau langsung ngobrol masih bareng dengan Bang Mail. Ini adalah seorang praktisi HR. Sebelum kita ngobrol level people supaya nanti obrolannya makin asik dan level people juga nontonnya makin seru, makin banyak insight yang bisa level people ambil, boleh banget disiapin cemilannya supaya nanti level people nonton. 10 juga boleh 10. Kebanyakan ya. Supaya nanti akan banyak insight yang bisa dibawa pulang. So, luar biasa. Ada saya pernah ini Bang Mail ke Samsul. Ya. Belakangan ini nih mungkin level people juga pernah tahu ya karena ini berseliweran juga di media sosial. Ini ada seorang tokoh nasional di dalam sebuah podcast. Dia bilang gini, sebuah negara itu akan mampu bertahan di di tengah gempuran rudal. Negara itu bisa mampu bertahan. Akan tetapi negara itu akan hancur hanya disebabkan oleh banyaknya orang-orang penjilat di dalamnya.
Gua tahu lagi siapa yang ngomong itu. Aduh. Enggak usah disebut. Sebut saja dia tokoh nasional ya. Iya. Sebut saya dia tokoh nasional. Dan Iya. alasannya menarik banget nih. Kenapa dibilang negara ini akan hancur? Karena di dalamnya banyak orang-orang penjilat. Menurut beliau, seorang tokoh nasional ini, dia mengatakan bahwa karena ketika di dalam sebuah negara ini banyak orang-orang penjilatnya, so dia ini akan menggerogoti para leaders kita, para pemimpin kita, untuk pemimpin kita ini tidak bisa mampu melihat hal-hal yang benar. Tidak bisa memutuskan yang benar ya benar, salah ya salah. Oke. Nah, rasanya apa yang disampaikan oleh tokoh nasional ini kayaknya dinamika ini tuh kayak apa ya? Mungkin terjadi juga ya di sebuah organisasi ya. Banget. Kalau apa ya? Pengalamannya Bang Mail di HR. Oke. Dengan melihat dinamika ini, gimana sih Bang Mail ngeliatnya? Iya, tadi kan negara ya. Negara itu kan organisasi yang sangat besar lah ya. Iya. Nah, sementara kita berbicara di level mungkin perusahaan, organisasi gitu ya, atau mungkin ya organisasi tergantung lah ya, bisa yang sifatnya komersial maupun yang non komersial. Ya, kita di situ aja lah ya. Kita kan nggak terlalu usah luas ke negara dan sebagainya ya, walaupun organisasi kecil itu ya juga cerminan dari negara secara besar gitu kan. Nah, jadi dengan adanya orang-orang penjilat atau orang-orang yang bahasa kerennya tuh memberikan sugar coating gitu. Sugar coating. Jadi lapisan gula ya dalam cerita-ceritanya, dalam laporan-laporannya, ini tentu tidak menampilkan kondisi real atas kenyataan yang ada. Ya, jadi misalnya ada laporan nih dari penjualan gitu ya. Gimana penjualan? Oh, bagus gitu ya. Pipeline gimana? Ya wow, udah Meningkat. everything in the pipeline kan. Kan bahasanya gitu kan ya. Everything in the pipeline. Everything in the pipeline gitu kan. Q1 oke aman, Q2 oke, begitu Q4 kok ya merosot gitu kan. Akhirnya leaders baru tahu itu di ujung-ujung. Dampaknya apa? Kalau ini sudah di Q4, ya gimana mau ngejar pipeline-nya lagi? Udah Q4 udah gitu kan? Kejar ya. Udah nggak kekejar gitu kan? Di operation misalnya, bagaimana layanan? Oh aman, terkendali semua, sistem bagus gitu ya, operasional kita lancar. Nah tapi yang hal-hal mungkin ya dalam beberapa kesempatan itu bukan sesuatu yang saat itu juga memberikan dampak sehingga bisa ditutupi gitu. Oke. Ya kan? Ada kan hal-hal yang ya riak-riak gitulah ya, yang tidak memberikan dampak secara langsung. Itu bisa ditutupi, bisa di cover dengan cover gula tadi, dengan sugar coating tadi gitu kan. Nah, tapi once itu meledak, ini kan sebenarnya hanya menyimpan bom waktu. Once ini meledak sebetulnya ya organisasi itu bisa kelabakan. Pahit-pahitnya dia bisa hancur. Artinya laporan yang diterima, laporan yang didengar, cerita yang diterima oleh seorang leaders, ini akan sangat mempengaruhi bagaimana kemudian leaders itu mengambil keputusan. Intinya kan gitu ya. Kalau seandainya informasi yang masuknya salah, maka ya keputusannya juga sudah pasti salah. Ya, di sisi lain tentu tidak bisa seorang leaders harus terus, kalau pemimpin kita yang lama bilangnya belusuan. Nah, gitu ya. Belusuan ke level terendah di organisasi, level pelaksana di organisasi, karena tentu ya apalagi kalau di organisasi perusahaan ya, leaders itu juga punya tugas dan tanggung jawab membangun hal-hal yang strategis gitu ya. Tidak dan selama dia nggak bisa micromanaging terus ya. Dia tidak bisa, dan memang ya jelek juga kan ya coach ya kalau melakukan micromanage gitu, konfirmasi segala sesuatunya di bawah kan. Artinya sebetulnya dia perlu informasi yang tepat, informasi yang benar, walaupun itu pahit. Walaupun itu pahit. Kenapa? Karena kalau informasi pahit diterima di awal, at least dia sudah bisa mempersiapkan bagaimana dia memperbaiki itu. Bagaimana kemudian dia mengcorrection, corrective action sampai preventive actionnya kalau kita berbicara di risk management gitu kan ya. Nah jadi ya tadi ya penjilat itu memang merusak. Penjilat itu bisa memberikan gambaran yang bias gitu ya bagi seorang leader dalam menentukan aksinya.
pertanyaannya sekarang, ngapain sih orang menjilat gitu ya kalau kayak gitu? Iya, banyak hal ya, banyak ini ya tentunya kan banyak latar belakang kenapa orang menjilat gitu ya. Yang pertama ya karena dia tidak punya sesuatu kan untuk ditunjukkan, kompetensi atau kemampuannya tidak cukup untuk ditunjukkan, tapi dia pingin bisa mencapai pengakuan tertentu gitu. Maka yang dilakukan ya ngejilat. Buat shortcut ya. Buat shortcut. Oke. Gitu. Nah, tapi ada hal yang menarik justru aku pengen gali dari Bang Mail konteks itu gitu ya. Nah, artinya kan ini kan berbicara tentang sumber daya manusia berarti Yes. di dalam organisasi. Yes. Nah, kalau kita ngomongin tentang bagaimana bagian HR di sebuah perusahaan gitu ya, kemudian melakukan filter awal dari orang-orang yang masuk di dalam perusahaan itu kalau dari pengalaman Bang Mail atau sudut pandang ilmu yang Kang Mail punya, itu gimana tuh melihatnya orang HR, bisakah dia kemudian menjadi filter mungkin di awal untuk meminimalisir lah paling tidak orang-orang yang seperti ini, ada nggak caranya? Mungkin kelihatan dari ini wajahnya nih. Iya, ini kayak rambutnya kayak rambut Dragon Ball nih kayak. Agak cenayang-cenayang gitu ya. Biasanya kan waktu interview kan mukanya gini. Di sini ada suara-suara. Terlihatnya Tampak seperti orang yang benar gitu. Oke. Gimana, Thank you Coach. Tapi sebelum saya menjawab itu, ada satu kondisi tadi yang sering kali saya temukan juga. Nah, nanti ini mungkin akan nyambung ke jawabannya ya. Ya. Adalah orang melakukan sugar coating bukan hanya karena dia tidak punya kompetensi, Coach. Oke. Oh ya. Yes. Tapi karena leadernya memang ingin dijilat. Agak merinding saya nih. Ya. Ada leader yang dia senang mendapatkan informasi yang nice. Oke. Wah, kerja Bapak luar biasa. Ya. Makanya dulu ada istilah ABS ya. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang. Jadi ya untuk mendapatkan informasi yang tadi gitu ya. Biarpun pahit tapi benar, itu bukan hanya terkait orang yang menyampaikannya saja. Oke. Tapi juga seorang leaders itu perlu juga sanggup dan mau menerima informasi itu. Oke. Jadi jangan pernah harapkan tim kita memberikan informasi yang real, yang benar, yang sesuai dengan kenyataan. Kalau seandainya setiap kita menerima informasi seperti itu, yang kita lakukan, ini kita tuh dalam konteks leader ya, kita adalah sebagai orang leader adalah memblaming orang itu. Oke. Setiap Anda melaporkan satu kesalahan, maka Anda yang saya blaming. Kenapa bisa begitu? Lama-lama kan orang takut dong ya melaporkan. Betul. Ya udah saya laporin yang bagus-bagusnya aja. Toh bos gua juga pengennya nerima yang bagus-bagusnya aja. Oke. Nah, masuk ke pertanyaannya Coach Samsul tadi. Jadinya apa yang dilakukan? Ya untuk tim yang pertama pasti dalam proses interview. Dari proses rekrutmen. Maka rekrutmen ini menjadi titik kritis ya dalam proses rangkaian human resource management. Karena dia awal masuknya betul. seseorang ke dalam organisasi kita gitu kan ya. Jadi kalau kita asumsikan sebagai badan gitu ya, kita kan harus selektif bener nih apa yang akan kita masukkan ke dalam tubuh kita gitu kan. Dan itu adalah proses rekrutmen. Biasanya dalam proses rekrutmen ini yang ditekankan adalah seberapa matching calon karyawan kita terhadap our culture, our company culture. Iya kan? Ya, betul. Walaupun ini kemudian menimbulkan beragam masalah kembali. Pertama, apakah Anda sudah firm dengan company culture-nya? Iya. Betul. Bahkan mungkin sebelum firm ya, apakah Anda sudah punya company culture? Iya, karena ada juga yang belum tahu gitu kan. Gitu ya. Pertanyaan kedua, kalau Anda sudah punya, apakah Anda memang sudah benar-benar menghayati company culture itu atau sekedar pajangan di dinding? Slogan, tempelan doang. Gitu penghias kan? Dinding biar cantik ya. Maka kalau seandainya itu yang terjadi, jangan harap Anda bisa menginterview orang yang sesuai dengan company culture Anda. Ya orang Anda aja nggak ngerti company culture-nya apa. Dan itu banyak ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian company culture, value, corporate value, visi misi itu jadi pajangan cantik banget tuh di dinding, dihias. Frame-nya keren gitu ya. Tapi ketika dalam sesi training itu saya sempat nanya,
Oke, apa value-nya? Sibuk, ngapain? Googling. Buka googling. Buka Google. nyari. Nyari. Ya, Pak, panduan onboarding kemarin apa ya gitu. Kalau sekarang mungkin bukanya ChatGPT ya. Anda adalah seorang leader di perusahaan X. Oke. Nah, iya. Itu kan berarti banyak ya. Artinya ada juga yang ya jangankan mereka mau memfilter itu. Mereka sendiri kadang-kadang khawatirnya kalau mereka memfilter, mereka kena filter juga kan. Iya. Karena mereka juga nggak ngerti kan value-nya. Betul. Nah, artinya ini kan sebenarnya satu yang fundamental, yang sangat mendasar dari sebuah perusahaan kan. Betul. Dimana kalau kita ini aku ambil dari sudut pandang HR ya, karena Bang Wahyul kan memang praktisi di HR cukup lama ya. Nah, artinya bagaimana memastikan bahwa corporate culture itu betul-betul bisa terimplementasi atau terintegrasi di seluruh karyawan. Kalau memang itu yang tadi Bang Wahyul bilang adalah yaudah itu pertanyaannya itu dulu sebelum kita ngomongin bagaimana memfilter orang masuk nih. Iya, kan? betul. Oke, gimana tuh? Oke. Jadi ini yang menarik ya, karena saya juga memang pernah mengelola culture di satu perusahaan nasional ya. Seringkali yang disebut dengan culture event gitu ya, itu seperti sebuah ya misalnya hari budaya, pekan budaya, bulan budaya. Setiap orang punya project gitu, bukan setiap orang biasa setiap divisi bikin kelompok apa segala macam. Lalu kemudian bikin project tentang culture gitu Lalu kemudian dilombakan, menang dan selesai. Ini sebuah event, ini sebuah seremoni, culture seremoni. Ada yang salah dengan itu? Tidak. Nggak ada. Iya kan? Tapi pertanyaannya adalah apakah itu cukup? Enggak sih ya. Itu jadi pertanyaan besar kan? Karena kan biasanya selesai di situ aja kan? Karena biasanya selesai di situ saja. Ya kan? Itu hanya sebuah lomba gitu ya. Betul. Nah, kalau saya diizinkan ya mengikuti konsep agama yang saya pegang gitu ya. Kita ini mengikuti agama itu kan diberikan contoh. Ya kan, diberikan contoh oleh Allah ya. Yaitu nabi. Betul. Ya kan? Nabi itu sebagai apa sih? Sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Maka cukuplah bagimu nabi sebagai contoh yang baik. Itu kita ambil dari konsep agama nih ya. Ya kan? Artinya apa? Kalau kita tarik itu ke dalam konsep culture ini kan akhlak. Ya dan sekarang BUMN pakai culture-nya akhlak lagi ya, gitu kan ya. Ada bernya. Itu PNS. Oh beda ya, PNS beda ya. Akhlak, BUMN akhlak gitu ya. Oke. Tapi kalau akhlak secara kata itu kan ya culture ya, budaya. Betul. Gitu. Dekat ya dua kata ini. Artinya apa? Setiap orang itu butuh contoh, uswah dalam menerapkan culture-nya. Oke. Contohnya siapa? Nah, itu jadi pertanyaan kan? Maka contoh terbesar, orang yang disorot culture-nya itu adalah pemimpin tertinggi di organisasi itu, which is CEO. Ya kan? Jadi jangan pernah berharap kita punya culture yang terinternalisasi dengan baik kalau CEO-nya tidak bisa menginternalisasi culture di dalam dirinya. Ya kan? Layer berikutnya siapa? Ya C-level yang lain. Board of Director. Question. Kan biasanya namanya CEO ini kan jabatan politis, bener ya? Dia ini kan bisa diangkat kapan saja, diturunkan kapan saja oleh komisaris kan gitu ya? Betul. Nah, oke, berarti ini adalah sebagai showcase. Ya kan? Showcase tuh harus menarik nggak? Iya dong. Harus dong ya. Benar. Ya kan? Itu tampilan pertama gitu ya. Artinya BOD C-level itu harus di-drill dulu tentang culture. Dan bahkan tugas CEO itu majority itu tentang people. Not about business. Betul. Tapi justru tentang orang. Tentang apa ya? Tentang culture-nya. Ya, saya kemarin dengar juga nih satu ucapan ya dari seorang tokoh nasional juga. Kalau Anda punya 20 orang, dia bilang dia akan melakukan. Kalau 200 orang dia bikin struktur organisasi. Tapi kalau dia memimpin 2.000 orang, 20.000 orang, ya Abah bilang, jadi ketahuan dong tokohnya ya. Abah bilang
ya bangun culture-nya gitu. Ya, ini saya quote dari ucapan beliau ya. Saya lupa yang dua orang beliau bilang apa, nanti bisa dicari lah teman-teman ya. Oke. Itu tadi CEO sebagai showcase. Tapi sistemnya harus dibangun dari si BOD -1. Karena mereka lah yang bukan political, bukan jabatan politis. Ya kan? Jadi dari BOD -1 itulah mereka yang sebenarnya harus firm banget dengan culture. Lalu turun lagi BOD -2, BOD -3 sampai saya kebetulan belajar jadi HR berbarengan dengan belajar jadi seorang ayah. Gitu. Jadi saya shifting karir sebetulnya teman-teman dari seorang IT jadi seorang HR dan pada saat saya jadi HR saya berbarengan dengan jadi seorang ayah. Di titik itu saya belajar juga tentang parenting karena kan siap-siap jadi ayah dong ya. Dalam konsep parenting yang menjadi selain tadi ya teladan Nabi udah pasti ya. Tapi contoh yang saya lihat tiap hari langsung siapa sih? Ya orang tua sendiri. Orang tua. Ayah kita, ibu kita. Kartini. Bukan. Oh bukan ya. Bukan ya. Iya, ayah bukan, ibu guys. kita gitu ya. Ayah ibu ini yang hidup bersama kita ya. Mungkin nanti ada yang ayah ibu angkat apa ya oke lah. Pokoknya ayah ibu yang hidup bersama kita. Di perusahaan ayah Anda siapa? Ibu Anda siapa? Mestinya atasan ya. Leadersnya kan? Oke, kunci ya, leaders. Leaders yang mana? Aduh. Supervisors itu leaders kita, manager leaders kita, BOD leaders kita. Sampai kata-kata tetap leaders kita. Apalagi kalau kita ini masih individual contributor, staff. Ya, kalau aku bilangnya coro senior gitu ya. Coro senior ya. Jadi tetap punya jabatan ya. Tetap punya jabatan gitu ya. Individual kontributor mentok gitu ya. Itu kan punya atasan kan? Bener. Dan banyak lagi ya. Banyak lagi kan, apalagi anak-anak yang baru masuk gitu kan. Mereka seniornya pun dalam tanda kutip itu kan sebenarnya contoh mereka. Oke. Benar. Leaders yang mana? Oke. Leaders yang terdekat dengan dia? Yes, artinya adalah direct leadersnya, direct reportnya. Itulah ayah Anda. Jadi seorang individual kontributor maka reportnya kemana? Ya dalam struktur organisasi tentu beda-beda ya. Ada yang ke supervisor, ada yang ke manager, gitu ya. Secara struktur bisa beda-beda namanya ya. Tapi intinya direct leaders. Jadi misalnya gini, misal asumsi lah ya, staff di atasnya ada supervisor, di atasnya ada manager, di atasnya ada GM, baru BOD. Anggap yang begitu, oke? Maka seorang staff, dia itu harus ngekorin supervisornya. Dia harus mencontoh supervisornya, bukan harus. Dia bukan harus ya, maaf. Secara naluriah dia akan mencontoh supervisornya. Maka yang harus membina dia, mendevelop dia ya supervisornya, bukan manajernya. Kenapa? Manajer itu kakek. Dan banyak juga di organisasi-organisasi ya yang membina itu bukan leader, tugasnya HR. Tidak salah, fakta itu. Maksud saya begini ya. Itu sesuatu yang menurut saya kurang tepat ya. Tapi artinya di dalam keluarga pun kadang-kadang kita gitu kan, memberikan tanggung jawab pendidikan kepada sekolah. Betul. Orang tua melepaskan tanggung jawab pendidikannya anak gue udah sekolah, gue udah bayar mahal-mahal. Udah bayar mahal-mahal kamu gitu lah kan. yang tanggung jawab. Emang yang bikin siapa? Sekolahnya kan? Ya bukan. Enggak, maksud tuh anak. Oh, anaknya. Siapa? Bukan sekolahnya ya. Bukan. Emang sekolah kontributor? Enggak. Ya begitu juga gitu. HR itu sekolah. Apalagi sekarang banyak ada corporate university dan segala macam. Itu sekolah. Mereka memberikan fasilitas. Tapi tanggung jawabnya, culture-nya, people development-nya itu dari direct leaders-nya. So, maka ini sedikit lagi ya. Maka gimana caranya seorang karyawan bisa terbentuk culture-nya, bisa terdevelop dirinya, kalau direct leaders-nya nggak pernah ngobrol sama dia. Atau kalaupun ngobrol hanya memberikan instruksi kerjaan, nggak pernah nanyain, Mas Fajar ada problem apa? Mas Fajar
gimana kerjaan sekarang, progresnya gimana, apa yang bisa saya bantu, Ya. gimana caranya culture dan people developmentnya bisa jalan kalau leaders hanya menggunakan mulut tapi tidak pernah menggunakan telinganya. Oke, level of people. Jadi kalau level of people di sini ada yang leader, bentar. Nggak kelihatan. Kalau level of people para leader ya yang nonton ini, maka yuk cek dulu ya. Ceknya kemana? Satu, cek ke diri sendiri dulu. Apa yang level of people lakukan untuk membangun corporate culture atau culture di dalam tim deh. Gitu ya. Karena banyak juga kemudian yang terjadi terbalik Bang Mail. Yang terjadi leadernya ini biasanya leader-leader yang memang masih usianya lebih muda dibanding timnya gitu ya. Yang terjadi apa? Dia yang keikut culture yang dibentuk oleh timnya di dalam timnya. Betul. Karena gitu sungkan gitu kali ya. Ya banyak hal. Karena sungkan bisa jadi, atau karena memang ya dia tidak mampu untuk nge-lead sesuai dengan tugasnya. Dia me-lead dengan baik sehingga dia yang akan di-lead oleh timnya. Atau Jadi dia pengen kelihatan baik. iya, dia pengen sugar coating tadi Sugar kan coating baiknya. tadi. Udah bagus, oke gitu kan. Nah, itu yang banyak terjadi sehingga alih-alih dia yang kemudian membangun atau me-lead sebuah culture di dalam timnya yang itu selaras dengan corporate culture, tapi terbalik nih Bang Mail. Timnya yang kemudian membentuk sebuah culture sendiri, dia masuk udah nggak bisa diubah, udah kata dia, wah saya udah susah Pak, saya tuh dapat tim udah susah banget, udah biarin aja lah. Akhirnya dia ngikut nih di arus yang dibawa oleh para timnya gitu. Dan sayangnya Mas Fajar, kondisi seperti ini tuh bukan kondisi yang langka, Banyak. tapi kondisi yang sering terjadi gitu. Iya, itu yang menarik. Oke, jadi seru ya kita bahas tentang kan diawali dari penjilat ya. Kan awal kita penjilat tadi. Nah, terus Bang Mail tadi bilang tokohnya adalah Abah ya. Saya curiga nih yang tadi tokoh Mas Fajar bilang kayaknya dekat-dekat dengan Abah juga ini. Bisa jadi ya. Nanti bisa coba dicek di platform media sosial. Pinggir jurang. Agak mepet ya. Nah, Bang Mail kalau ternyata di organisasi di perusahaan sevital itu ternyata ya. Maksudnya peran si leaders yang secara direct langsung di setiap di setiap karyawannya ternyata sevital itu ya. Yes. Dan saya pernah ngobrol lah dengan direktur ya di satu perusahaan. Jadi saya bilang gini, kalau program culture, internalisasi budaya, people development yang mau jalan, pertanyaan saya, leadernya mau ikut gabung nggak? Mau ikut susah-susah nggak? Oke. Atau mau menyerahkan segala sesuatunya ke HR? Kalau yang kedua, yang menyerahkan segala sesuatunya ke HR, ya udah, people development culture itu cuma jadi seremoni, cuma jadi cost centris doang. Tidak akan pernah jadi sesuatu yang bermakna dan memberikan impact. Tapi kalau seandainya Anda mau people development-nya itu jadi sebuah program yang impactful, yang bukan hanya konsentris, ya maka leadernya harus mau capek. Leadernya harus mau turun. Dan tadi ya, direct leaders. Kenapa sih direct leaders? Yang pertama dia yang ketemu tiap hari. Oke, benar. Ya kan? Benar. Harusnya, karena beberapa kondisi ada juga timnya yang bilang, saya nggak pernah ketemu leader saya tiap hari. Ini jadi question mark juga. Bisa gitu ya. Normalnya dialah yang ketemu timnya tiap hari. Ya kan? Yang kedua, secara span of control. Kalau direct leaders tuh ngawasin berapa orang sih? Ya 10-15 orang. Mas Fajar ngelola 10-15 orang masih bisa? Masih bisa. Tapi coba CEO yang hanya CEO misalnya dia ngawasin 20.000 orang. Oh, itu udah nggak ke ini ya, perlu nggak mungkin. Betul. Gimana caranya? Nggak mungkin gitu kan. Nah, maka di podcast ini, wah ini kita bongkar rahasianya. Luar biasa. Boleh nggak?
Ini rahasia di antara kita ya. Woi, enggak juga sih sebenarnya. Oh enggak ya. Enggak. Aduh, padahal saya bilang ini mau jadi suatu hal yang eksklusif banget kesan ya. Iya. Ini rahasia di antara kita. Cuma Betul enggak juga Anda. sih. Oh, enggak ya? Iya, ini eksklusif, es pinang hijau, es kacang merah iya. juga bisa. Jangan kebanyakan. Nanti udah ada korban soalnya. Oke. Ada korban ya. Jadi kalau tadi disebut sebagai titik kritis, Mhm. maka solusinya kan harus solusi yang taktis Ya. Iya. supaya jalan, Iya. ya kan? Mm-mm. Kita kalau berbicara konsep oke lah, tadi culture segala macam, tapi terus solusinya apa dong? Kan gitu ya. Mhm. Ini satu strategi yang mungkin teman-teman bisa coba, yang saya sudah coba, Oke. ya. Tapi percayalah bahwa menjalankan ini tidak mudah. Ah. Oke, jadi di awal saya kasih tahu dulu nih ya, menjalankan ini tidak mudah. Dan kalau Anda sebagai HR, Anda mungkin akan dikritik, dimaki-maki, dipertanyakan oleh user, oleh leaders gitu ya. Karena ini akan Oke. nambah kerjaan mereka yang sudah sibuk. Tapi percayalah, kalau ini jalan, ya, maka bisa jadi bukan sibuk sebenarnya. Ini saya mengambil satu definisi lagi ya Coach ya. Misalnya gini, Mas Fajar punya tim 5 orang, Ya. oke? Iya. Mas Fajar sebagai sales leader lah misalnya. Mas Fajar punya tim 5 orang, oke. Tapi setiap meeting Mas Fajar harus ikut ketemu klien. Question, apakah timnya Mas Fajar itu berarti 6 orang? Pasti Mas Fajar dan 5 orang lainnya. Atau seperti apa? Ya kalau harus selalu ikut ya jadi berenam. Iya, maksudnya gini. Kan Mas Fajar 1 orang leaders, punya 5 orang tim. Oke. Oke. Ya. Tapi kondisinya adalah setiap meeting Mas Fajar harus ikut. Oke. Harus ketemu klien. Karena dianggap yang ini nggak bisa memberikan keputusan, nggak kompeten, nggak bisa negosiasi dan seterusnya. Oke, pertanyaannya, apakah tim tersebut anggotanya adalah 6 orang? Atau sebenarnya anggotanya hanya Mas Fajar sendirian dibantu 5 orang? Clear? Jadi Ya. yang kedua tuh sendirian dibantu sama 5 orang. Maka jangan pernah salahkan Anda merasa sibuk. Iya. Betul. Karena Anda kerja sendiri gitu loh. Bukan kerja berenam, bukan. Anda kerja sendiri dibantu 5 orang. Ya sibuk dong. Benar. Oke. Once Anda bisa melakukan delegasi, trust, membangun kompetensi 5 ini, barulah Anda punya tim 6 orang. One leader dengan 5 tim. Oke. Oke. Nah, Ya. gimana caranya kan? Itu Betul. pertanyaannya ya. Saya memulainya dari sebenarnya mudah. Waktu itu kebetulan saya di HR lebih banyak di bagian learning and development. Ya. Jadi saya pakai pendekatan learning and development. Yang saya lakukan adalah saya mewajibkan setiap orang ya Ya. di dalam satu tim untuk melakukan sharing ke tim terkecilnya. Oke. Dan leadernya harus datang. Dengerin dia sharing, kemudian nanti leadernya memberikan nilai. Nah ya kalau di tempat saya dulu, nilai ini yang dijadikan KPI. Ya. Ya nilai ini jadikan Ya, KPI. ya, Ini benar, makanya benar. kemudian jadi dalam tanda kutip gitu Ya. ya. Wih HR ngasih KPI gitu Iya, ya. Jarang-jarang ada HR ngasih KPI gitu ya. Tapi ini kenapa harus di KPI kan? Karena ini menjadi struktur Iya, iya. kerja gitu Iya. ya. Jadi wajib jadinya kan. Ini dikunci. Ya tentu ini HR-nya harus banyak negosiasi dengan CEO, dengan Ya, ya, BOD. ya. BOD harus buy-in lah dengan sistem Iya, ini iya. tentu, gitu ya. Nah, jadi tapi intinya adalah sharing tadi. Ya kan? Loh kok sharing gitu ya? Masalahnya kan saya dapat banyak masukan ya. Iya. Mail, kan saya memimpin tim ini apalagi IT gitu ya. Nggak semuanya tuh kayak kamu jadi seorang trainer, nggak semua orang bisa ngomong gitu kan. Wah gimana cara sharing? Sebenarnya sharing itu gimana sih? Duduk melingkar, ada kertas, saya sharing kotret, sharing nggak? Iya. Sharing.
Jadi nggak harus yang pakai slide apa presentasi depan. Enggak, saya bilang sharing di circle terkecilmu kok doang. Nah, tapi coba lihat keajaiban sharing. Pertama, setiap orang itu dilatih untuk ngomong. Benar. Iya. Dan itu menjadi rahasia umum. Hanya orang yang bisa mengutarakan idenya yang punya jalur karir yang lebih terbuka. Lebih terbuka saya bilang ya. Bener nggak? Iya. Artinya setiap orang jadi punya kesempatan belajar ngomong. Iya. Satu. Yang kedua, dengan adanya sharing, maka knowledge lebih gampang tersebar. Iya. Ya kan? Kalau nggak ada sharing ya kita dapat pembelajaran kapan sih? Kalau pas training doang kan? Iya, betul. Dengan sharing berarti kesempatan belajar jadi lebih banyak. Iya. Oke. Nah yang paling penting adalah pada saat sharing, saya staff nih, Mas Fajar leader saya. Biasanya yang Mas Fajar lakukan apa? Nyuruh. Direction. Kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini, kerjain ini. Iya. Dan dalam beberapa kesempatan, leaders memberikan kesempatan nggak buat saya untuk men-argue. Jarang sih. Mas kerjaan yang ini kayaknya nggak oke nih. Mas beban kerja saya udah terlalu banyak. Jarang kan ya? Iya. Mas fasilitas tools kit yang saya punya kurang untuk Kurang. kerja ini. Ada nggak kesempatan itu? Jarang. Kesempatan ada tapi tidak digunakan. Takut. Iya kan? benar. Mungkin aja kan? Iya. Ya. Atau bahkan kesempatannya memang tidak diberikan gitu kan? Mas Fajarnya sibuk, atasan saya sibuk kan gitu ya. Dengan sharing, saya bisa men-sharingkan sesuatu yang dalam tanda kutip apa ya? Nyepet tuh apa ya? Nyinggung. Ya, nyenggol lah. Nyenggol. Ke arah-arah situ. Kalau saya berani, kalaupun saya tidak berani, dalam sharing yang berbicara siapa? Saya. Iya. Yang mendengar siapa? Anda sebagai leader. Artinya apa? Anda belajar mendengarkan saya. Saya belajar berbicara pada Anda. Oke, dimulai dari hal yang sederhana ya. Dimulai dari hal yang sederhana. Tapi itu membongkar batalnya komunikasi di dalam organisasi. Iya. Dari situlah kemudian, ternyata ngomong sama atasan tuh nggak semenakutkan itu. Iya. Mulailah saya berani cerita masalah. Mulailah saya berani mengajukan argumentasi. Atasan pun mulai belajar mendengar. Mulai belajar nggak baperan kalau dikritik. Iya, betul. Iya kan? Iya. Terbangun kan? Ini betul. Sesuatu yang ini efek samping, tapi justru ini yang berdampak luar biasa. Dan inilah yang membangun trust. Inilah yang membangun kemudian leader tadi bisa berbicara culture, bisa membentuk timnya karena dia tahu timnya punya problemnya di mana. Oke. Karena mereka sudah ngobrol. Iya. Gitu. Artinya kalau kita balik lagi ke awal pembahasan kita tentang jilat menjilat itu ya. Nah, artinya kalau dia sudah punya kemampuan untuk atau dia sudah bisa lebih nyaman untuk ngobrol sama leadernya. Leadernya juga sudah terbiasa untuk mendengarkan. Artinya, berarti saya nggak perlu hal-hal yang baik saja gitu. Hal-hal yang mungkin ini penting, krusial, tapi ini nggak enak gitu. Itu bisa kita sampaikan gitu ya. Artinya terlatih kan untuk itu ya. Karena coach hanya akan berbicara hal-hal yang buruk pada siapa sih? Pada teman dekat. Iya. Yang kita udah percaya, kita nyaman, cukup nyaman. Pada orang-orang yang mungkin ayah kita yang memang kita dekat, pada ibu kita yang memang kita dekat. Iya benar. Tapi sama orang-orang yang kita nggak dekat, orang yang baru kenal kemarin, orang yang ya dalam tanda kutip secara kok seakan-akan luhur banget gitu ya. Mungkin nggak sih kita berbicara hal yang jelek? Iya. Naturalnya enggak. Naturalnya sih enggak. Saya baru akan berbicara problem dan segala macam sama sohib saya. Iya. Artinya ketika tadi cara tadi bisa dijalankan dan itu berlangsung terus gitu ya, konsisten gitu. Nah, itu tadi ya bisa membangun kedekatan juga kan? Yes. Titik intinya di situ tuh. Iya. Berlangsung terus-menerus dan konsisten karena banyak perusahaan yang beranggapan cara membangun budaya itu seperti hari ini saya undang vendor, iya kan? Saya bikin programnya, besok seperti membalikan telapak tangan, budayanya sudah terbentuk. Impossible. Betul. Ini mirip ini Bro Fajar. Yang waktu kita pernah di episode berapa tuh aku juga lupa. Kita pernah bahas tentang bagaimana pentingnya sosialisasi.
Oh iya, benar, kita berinteraksi. Ngobrol Pernah ya kita bahas itu ya. Betul. Bahwa itu bukan hanya sekedar tentang latihan ngomongnya, tapi itu membangun mental kan. Benar. Sip, kita pernah bahas tuh, Bang Mail. Makanya subscribe ya, jangan lupa. Iya, dan memang leader-leader yang memang seperti tadi ya tidak mau mendengarkan itu biasanya leader-leader yang belum subscribe. Kayaknya biasa gitu. Jadi harus subscribe ya. Ini kok jadi saya yang iklanin ini ya. Oke, baik. Gimana Bro Fajar? Itu penjelasannya luar biasa banget. Oh iya, ini clear banget sih sebenarnya. Iya, karena hal yang simpel ya. Hal yang simpel. Kalau di kelas kan kita sering ya kita ngobrol sama peserta yang kemudian oke, siapa di sini yang pernah ngobrol sama leadernya? Hampir nggak ada tuh. Benar. Artinya ngasih siapa di sini yang pernah kasih feedback ke leadernya? Hampir bisa dipastikan hampir seluruh kelas tuh nggak ada. Yes. Di beberapa kelas yang kita bawakan gitu ya. Padahal ketika ditanya lagi kan ada nggak aturan nggak boleh feedback ke atasan? Nggak ada. Nggak ada aturannya. Nggak ada. Mereka tidak bisa menunjukkan gitu ya. Ada bilang ada pak gitu ya. Tapi mana aturan beneran ada aturannya tidak tertulis ya, itu bukan aturan. menarik Mas Samsul ya. Ada satu kejadian di mana feedback diberikan melalui kuesioner. Ya. Digital. Ya kan? Anonim. Ya. Ya kan? Di titik itu tetap orang banyak yang bertanya. Karena kan di kuesioner kan ada profil ya. Iya. Usia, laki-laki, perempuan, ini segala macam. Wah, kalau kayak gitu ketahuan dong katanya. Sesensitif itu loh orang, setakut itu orang memberikan feedback. Padahal udah anonim loh gitu ya. Pernah kami bahas tuh di episode yang sebelumnya gitu ya. Aku pernah tuh di salah satu perusahaan besar loh, perusahaan besar di Indonesia ini, multinasional gitu ya. Nah itu kami buatkan 360 assessment. 360 assessment. Nah, setelah 360 sudah selesai gitu ya, pas hari kelasnya dibagikan tuh amplop isinya adalah hasil dari 360. Kemudian saya pesan tuh, saya bilang, "Oke, Bapak Ibu, bacalah dengan wise, dengan bijak ya, nggak no hard feeling. Di dalamnya ada berbagai macam tulisan. Ya, selain bobot penilaian ada berupa penilaian gitu ya, ada juga yang berupa komentar tertulis, dan kami yang membuat atau mengkolek semua informasinya, kami cuma copy paste. Nggak ada diedit sama sekali. Typo-typonya pun dipertahankan gitu ya. Nah, so bacalah dengan bijak. Baca tuh, jeng-jeng gitu kan. Apa yang terjadi? Banyak yang kaget. Padahal mereka tuh baik loh sama saya. Padahal mereka tuh katanya masih oke loh. Udah ini nggak ada masalah loh. Selama ini hubungan saya dengan tim saya jalan baik loh. Hubungan saya dengan atasan saya jalannya baik loh. Tapi pas dibaca, saya waktu pas baca hasil dari tim kan, tim yang ini ya kan, tim yang kolek kan gitu. Saya cuma bilang, ya Allah ini gimana saya bawainnya ya? Gak tega gitu ya. Itu tajam-tajam. Pertanyaan saya Mas. Mereka mengekspresikan itu kan di depan Mas Samsulnya begitu kan. Di belakangnya ada nggak sih yang langsung jadi intelijen gitu? Siapa nih yang nulisnya? tapi kayaknya yang ini nggak ada ciri-ciri khusus nih, nggak ada laki perempuan. Iya, nggak ada. Ini nggak ada profile. Ini nggak ada profile. Jadi ditutup profile. Tapi poin saya adalah kalau seandainya Anda gitu ya masih begitu melihat seperti itu jadi langsung insting intelijennya bekerja gitu ya. Iya. Karena kadang-kadang leaders itu kan gaya bahasanya Fajar nih yang nulisnya begini nih kan. Sampai begitu loh. Artinya apa? Berarti kita sebagai seorang leader masih masuk kategori yang tadi, leaders yang memang hanya ingin mendengar hal-hal yang baik saja. Ya. Masih senang dijilat ya. Hal pertama yang tadi kita cerita apa? Iya, Senang dijilat ini bukan tentang Anda yang menjilat saja, tapi karena si leadernya pun hanya ingin mendengar hal-hal yang baik saja. Baik saja. Betul. Jadi dua arah ya. Ya. Betul. Ya, walaupun tetap kalau kita lihat dua sisi ya. Artinya satu, leadernya hanya ingin dengar yang baik-baik saja. Kemudian karena gini level people, jangan sampai itu menjadi sebuah pembenaran bahwa oke, kalau gitu saya nggak usah ngomong. Ya. Kan itu nggak tepat juga kan? Betul. Nah, level people, jadi kalaupun itu terjadi yang tadi disampaikan Bang Mail bahwa wah leader saya ini dia hanya mau dengar, kalau nggak saya diomelin. Oke, tapi di sisi lain level people, kita juga perlu punya tanggung jawab untuk apa yang kita kerjakan. Yes. Betul kan? Benar. Artinya kalau memang itu kita rasa tidak tepat,
ya kita sampaikan, walaupun nanti konsekuensinya kalau memang leader kita adalah leader yang tadi pengen dijilat gitu ya, dia mungkin tidak akan menerima karena dia tidak dijilat tapi dia digampar. Dielus Ya. Halus tapi agak tang gitu ya. Aduh Pak maaf ya. Tapi ada tekanan. Agak kelebihan gitu. Nah, jadi mungkin dua sisi itu ya Bang Mail ya. Artinya betul, bisa jadi dia konteks leadernya juga perlu lihat introspeksi dirinya. Dia termasuk leader yang memang ternyata selama ini dia masih senang dijilat atau tidak gitu ya. Dan tapi kemudian dari sisi tim juga, karena level up leader di sini kan mungkin bisa jadi level up people di sini kan juga bisa jadi ada beberapa yang memang di level tadi ya. Staff, ada apa tadi staff istilahnya apa tadi? Individual contributor. Mentok tadi ya, pakai mentok. Oh, ini apa individual contributor mentok gitu ya. Senior apa tadi? Coro senior. Senior. Enggak lah ya. Oke. Dia ngomong. Oke, nah, tapi bisa jadi kan ada di level itu. Jadi jangan sampai ini merupakan sebuah pembenaran di mana ya udah leader saya begitu. So ya udah kalau gitu saya diam aja. Yes. Minimal kalau saya nggak mau jilat ya saya diam, saya nggak usah ngelapor gitu. Iya. Nah ini Gitu yang ya. sebetulnya nanti mungkin Coach Hatta sama Mas Fajar yang akan banyak cerita ya. Jadi sebagai dalam konteks organisasi kalau kita berbicara tadi gitu ya, artinya kalau kita ingin menghilangkan kondisi-kondisi jilat-menjilat dan segala macam, maka yang harus ready itu bukan hanya pelaksana, tapi leader juga. Itu titik tekan itu di situ. Betul, Ya, betul, titik tekannya di situ. Betul. Jadi semua orang harus berubah. Semua orang harus bergerak masuk ke ekosistem yang memang membenarkan transparansi. Yes. Gitu ya. Jadi ini memang mengubah ekosistem. Itu dari sudut pandang organisasi. Nah, tapi kan itu nggak gampang gitu ya. Itu kan nggak gampang mengubah organisasi gitu ya. Apalagi misalnya kalau seandainya ada teman-teman level up people ya sebenarnya level up people yang saya bukan HR, saya hanya staff, saya hanya individual kontributor mentok gitu tadi gitu ya. Nah, itu kan mungkin nanti nih Coach Samsul sama Mas Fajar bisa cerita bagaimana sih cara kita mengemas feedback dengan baik. Ada konsep-konsep tuh ya yang ada pakai burger apa pizza apa tuh istilahnya tuh. Oh, burger. Gimana tuh? Biasanya ada seblaknya sih. Oh, kalau kita biasanya seblak sih. Iya. Ya, level ya. Kalau burger kita nggak main sih. Oh, jadi biasanya? Kalau karena burger tuh kurang kurang membuat perut bergelora. Apa sih ini? Ya tapi artinya ada kan ya? Cara kasih feedback. Gimana tuh? Ya, saya jadi pengen tahu juga nih supaya bisa diterapkan kan ya, artinya secara personal langsung gitu kan? Iya. Ntar podcastnya dia bukan? Kok dia nanya gitu? Gantian kan kita nanya. HR. Oh bebas kalau HR mah. Kebiasaan interview, mohon maaf ya. Nanti ini boleh diganti nggak? Oke. Ya kalau feedback memang ada caranya. Jadi nah ini yang kemudian memang perlu kita luruskan juga ya level people ya. Jadi kita dalam menyampaikan atau memberikan feedback itu tetap ada caranya. Cara yang membuat orang satu tidak tersinggung, tidak merasa terpojok, tidak merasa disalahkan gitu ya. Tapi fokusnya pada apa? Fokusnya pada perbaikan, bukan pada kesalahannya. Karena banyak feedback itu yang orang sudah takut duluan karena merasa bahwa kesalahannya akan disorot. Oke. Sedangkan fokus feedback itu adalah pada perbaikan. Konstruktif feedback ya. Karena feedback kan ada beberapa ya, ada positif, ada konstruktif. Nah, konstruktif feedback itu fokusnya pada perbaikannya, bukan pada kesalahannya. Nah, sehingga kalau kita lihat gimana sih nyampein feedback yang tepat, walaupun sama atasan kita bisa sampaikan. Yang pertama, kalau ada banyak modelnya, saya biasa pakainya koin, gitu ya. Koin itu apa? Connect, ya, observe, kemudian impact dan next step. Ya, pertama connect dulu. Ada juga C-nya yang mengatakan ini konteks, bisa konteks, bisa connect. Saya lebih suka pakai yang connect. Maksudnya gimana? Satu, ketika kita mau memberikan feedback kepada atasan kita, ini kan konteksnya ke atasan loh ya. Ke atasan kita misalnya, jangan kemudian misi Pak, saya izin mau ngobrol gini Pak, Bapak tuh menurut saya salah gini, nggak gitu. Dia ya namanya apalagi atasan kan, dia punya pride, wibawa yang perlu dipertahankan, harga diri berapa sih? Nah, tapi kemudian connect ini maksudnya apa?
kita perlu ya, kita misalnya ya sambil ngobrol santai Pak, misalnya kita sebelum kita ke ruangan dia mungkin ya kita ketemu di mana, kita discuss dulu sambil membangun kedekatan juga sama dia. Kedekatan itu bukan kedekatan untuk menjilat ya, tapi kedekatan untuk supaya oke, kita memberanikan diri berkomunikasi dengan dia. Nah, atau kemudian dalam konteks waktu yang saat itu kita izin ngobrol sama dia sambil lihat dia ini lagi dalam kondisi yang memungkinkan nggak untuk kita kasih feedback. Iya. Jangan sampai dia lagi sibuk banget, lagi ada dikejar target pekerjaan, atau mungkin lagi banyak yang difikirkan, yang kalau kita kasih feedback yang ada kita dimakan sama dia. Ini pertama. Jadi membangun hubungan dulu. Ya, kalau kita belajar NLP kan membangun rapport dulu kan. Bukan rapot SD bukan. Iya, ya? bukan. Rapport ya. Rapport ya. Sudah itu kita lihat ini mungkin nih, ini sudah oke nih, sudah cair nih, baru kemudian kita masuk ke O, jadi koin CO. O-nya apa? Observe. Kasih tahu apa yang kita observe, apa yang data yang kita punya. Jadi jangan berdasarkan cenayang, Pak. Rasa-rasanya, gitu kan? Kalau saya dulu sama tim waktu saya masih di perusahaan, kalau tim saya bilang Pak, kayaknya, saya selalu bilang, terus miskinnya gimana? Artinya semua itu by data. Observe itu by data. Ada data yang kita bawa, ada data yang kita paparkan, sehingga ini bukan tentang personal. Kita berikan masukan kepada dia bukan tentang personalnya, tapi ada satu atau beberapa poin yang memang itu ada datanya. Dan kemudian yang kedua, data ini juga penting. Kenapa? Dia melihat kita bukan personal. Tapi dia melihat kita sebagai penyampai data saja. Yang berbicara adalah datanya. Maka observe ini penting. Dari mana kita dapat informasi itu? Dari mana kita dapat, bisa data, bisa fakta, apa yang kita lihat, apa yang kita data yang kita kumpulkan gitu ya, informasi yang kita kumpulkan itu kita sampaikan. Nah, baru kemudian impact. Nah, ini penting nih. People. Impact ini ketika kita mau feedback, impact ini penting untuk apa? Supaya bukan hanya dia merasa dia di feedback secara perilakunya, tapi ternyata perilaku ini punya impact. Impact ini yang perlu jadi perhatian. Ternyata ini bukan tentang perilaku saya sebenarnya, tapi tentang bagaimana perilaku saya punya impact yang buruk atau impact yang tidak menguntungkan bagi banyak orang mungkin, atau bagi perusahaan bahkan. Nah, baru terakhir next step. Bisa usulan, saran, kalau ke atasan ya gitu. Next step. Jadi koin ya. Pertama connect dulu, bangun rapport dulu, kedekatan dulu, memastikan dia siap juga untuk diberikan feedback. Kemudian observe, data tadi ya. Data tadi penting sekali karena supaya ini lebih objektif bukan subjektif. Kemudian impact, harus tahu dampaknya, dan kemudian next step. Sama, atasan ke bawahan juga sama. Bukan berarti atasan karena dia bawahan saya bebas. Nggak usah pakai koin-koin, langsung aja kamu tuh begini gitu. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kalau orang merasa dipojokkan, yang keluarkan respon defensif. Kenapa? Karena yang aktif itu adalah reptilian brain. Otak hewannya, otak reptilnya dia akan fight, flight, or freeze. Ini jadi menarik Coach, karena biasanya ya kalau mungkin raponya tidak dibangun dengan baik atau tadi komunikasinya jarang-jarang gitu ya, nggak pernah ngobrol dengan atasan. Begitu dikasih koin, tadi kan udah keren ya pakai framework koin gitu ya. Buat telepon. Bukan. R-nya tadi apa? Next step. Ya udah lu yang kerjain. Kan itu yang sering muncul kan. Itu yang sering muncul kan. Bisa jadi. Kita itu kadang-kadang ya beberapa kondisi saya temukan, bukan beberapa sih, sering kali gitu ya. Kenapa orang takut punya ide? Adalah karena dia takut ujung-ujungnya dia yang disuruh. Yang punya ide yang ngerjain. Karena biasanya gitu ya, yang punya ide yang akan ngerjain kan lo yang punya ide. Tapi ada sudut pandang berbeda nih. Artinya gini, Bang Wail. Menurutku, level of people, aku tahu bahwa itu bisa jadi beberapa, ngapain sih kasih, dan itu banyak loh. Benar. Sedikit itu banyak. Benar. Tapi di sisi yang lain, kalau kita mau lihat level of people, Bang Mail, Bro Fajar, bahwasannya itu bukan menjadi alasan kita tidak memberikan feedback. Iya. Gitu ya.
pun nanti kita yang akan diminta tapi kita tidak sanggup, itulah kemudian kemampuan komunikasi asertif kita, komunikasi yang kemudian kita naik level lagi nih, gitu kan? Betul. Nah itu kita nanti itu level people bisa pelajari, bisa diasah skillnya untuk bagaimana saya bisa asertif nih. Kalaupun saya tidak memungkinkan untuk itu, saya bisa menyampaikan, saya bisa kemudian atau mungkin ya udah kita kerjakan, tapi saya nggak bisa sendiri, kita kolaborasi dan lain-lain. Ajukan Artinya, persyaratan, ajukan dukungan, support dan seterusnya gitu ya. Betul. Sehingga intinya bukan nanti saya disuruh sehingga saya diam. Ketika kita diam, tapi kita tahu apa yang akan terjadi itu tidak baik gitu, ya kita terlibat di dalamnya, kita termasuk. Tapi kalau tadi saya dengarkan gitu ya coach ya, sebetulnya tadi bisa jadi ya udah kamu yang ngerjain itu adalah bentuk defensif dari seorang leader, dari seorang leader yang dikasih feedback atau seorang staff yang dikasih masukan. Jarang sih kalau staff terus ngewalikin kamu yang ngerjain, lebih kepada leader kepada leader dikasih masukan itu saat memang nggak terbangun raponya. Iya benar. Sehingga jadi tadi bentuk tadi itu reptilian itunya yang bekerja kan, ya udah kamu yang kerjain gitu. Artinya dia belum bisa menerima, dia defense dan dia tidak buy in sebetulnya kan. Makanya itu yang muncul gitu. Walaupun satu sisi kita sebagai seorang staff gitu. Ini kalau saya berbicara pengalaman, kalau saya sebut tahunnya jadi ketahuan umurnya dong ya. Sekian tahun yang lalu gitu ya. Buat saya, terutama buat saya waktu itu yang sebagai seorang fresh graduate gitu ya. Hal-hal yang seperti ini justru saya manfaatkan untuk belajar. Oke. Yes, saya tidak dapat gaji, saya tidak dapat bayaran, saya mengerjakan sesuatu yang di luar job desk saya. Tapi kan ini cara saya belajar. Iya betul. Waktu kita kuliah juga kan kita terserah dosen mau ngajarin apa kan kita terima aja kan. Ya, di situ saya belajar. Tinggal nanti sanggup atau tidak sanggup. Kalau nggak sanggup ya angkat bendera putih gitu. Saya udah nggak sanggup kan gitu ya. Tapi selama kita sanggup, justru disitulah kita belajar. Dan di titik-titik itu kemudian yang memberikan saya. Jadi saya percaya ini satu belief ya mungkin. Kan kita tuh punya Tuhan ya. Yang tidak pernah tidur, yang selalu melihat kita gitu. Yang akan memberikan benefitnya gitu. Entah kapan. Ya ini bahasanya agak ngawang-ngawang tapi saya buktikan kok bahwa ini real. Wow. Seorang Ismail yang lulusan teknik itu bisa pindah ke HR ya karena kesempatan belajar yang didapatkan dari hal-hal yang seperti tadi. Yang kemudian saya coba belajar. Pindahlah kemudian Ismail yang seorang teknik ini pindah ke area bisnis. Pindah lagi ke area jabatan berikutnya. Jabatan ini bukan promosi ya. Maksudnya pindah-pindah role gitu ya. Sampai kemudian shifting ke HR. Sebuah jabatan yang dia mimpikan. Sejak dia duduk di bangku kuliah teknik elektro. Wow, cita-cita sungguh jadi dekat HR, sekali ya. Dekat sekali ya. Elektro dengan HR ya. Betul, ini kayaknya karena elektro gimana cara saya bisa jadi HR? Benar. Itu kayaknya sangat dekat hubungannya. Agak impossible ya. Benar ya. Sangat dekat. Ya gitulah caranya ya tadi. Atasan nyuruh apa, ya kerjain aja dulu. Dari situlah saya banyak belajar. Iya. Level. Dan mindset ini coach, ini level people di rumah, mindset ini tuh kayaknya yang diperluin banget, sama bisa jadi level people di rumah yang sekarang lagi ada di satu kondisi sebagai manajemen trainee. Iya. Betul. Ya nggak tahu mau ditempatin di mana. Iya. Kan perlu tahu banyak hal kan. Ya kan perlu tahu banyak hal dan kedepannya kan memang diharapkan jadi future leader. Ya. Tapi kalau lihat dari bagaimana Bang Mail, kayak memang dekat future leader itu ya. Iya. Selama kita mau dan belajar, benar. Dan nggak baperan. Dan satu lagi, shifting karir itu bukan berarti meninggalkan knowledge yang sebelumnya. Ya. Jadi ini bukan pelarian ya, bukan kabur aja dulu. Walaupun itu lagi ngetren. Agak nyerempet lagi ya. Tapi trennya dibalik lagi memang. Karena di sini udahlah. Iya, daripada nggak nasionalis kan. Jadi
Mancing kan, Mancing. Jadi saya seorang HR hari ini, tapi saya seorang HR yang punya background elektro. Ya. Saya tidak pernah meninggalkan engineer saya. Oke. Saya tidak pernah meninggalkan, saya pernah jadi seorang bisnis analis. Yes. Saya tidak pernah meninggalkan, saya pernah jadi seorang project manager. Ya. Dan saya sekarang, saya bilang saya seorang HR yang juga seorang engineer, yang juga seorang bisnis analis, yang juga seorang project manager. Wow. Ya. Jadi waktu saya pernah ikut sebuah pelatihan itu ada trainernya, guru saya mengatakan gini, Mas Samsul, apa yang kamu pelajari ini bukan berarti yang lain jadi hilang. Tapi dia ibaratkan kayak kita mau pergi perjalanan jauh naik kendaraan. Maka jadikan semua ilmu yang pernah kamu pelajari, apapun itu menjadi tools yang kamu bawa. Jadi misalnya, ketika misalnya apa? Oh, ban bocor, ada kunci ban, ada dongkrak, punya. Oh, ternyata misalnya apa? Oh, aki soak gitu ya, nggak bisa starter gitu. Oh ya udah, kita punya tali untuk minta ditarik misalnya, gitu dan lain-lain gitu ya. Artinya benar banget tadi yang Bang Mail bilang, saya juga dapat itu. Wah iya juga ya. Artinya tidak ada ilmu yang bertentangan satu sama lain. Yes. Yang ada adalah sempitnya pemahaman kita sehingga kita menganggap bahwa yang ini benar ini salah. Oh elektro aja. Oh ya udah HR mah HR aja. Oh saya bukan elektro bukan HR. Ya udah saya nggak mungkin bisa jadi HR. Saya elektro bukan orang psikologi, berarti saya nggak bisa jadi HR gitu. Nah, bukan itu gitu kan. Tapi kemudian ketika kita belajar, ini aku simpulin ya, plus mengambil yang tadi guru saya bilang, berarti ketika kita mau belajar develop people, kita mau belajar, kita mau berusaha untuk berkembang terus, maka ilmu yang kita punya itu jadi tools, bukan kita buang. Betul ya Bang Mail ya? Betul. Bukan kita buang, tapi itu menjadi tools yang kemudian dia bisa kepakai di saat yang tepat. Ya, betul. Semakin banyak tools yang kita punya, kita jadi siap dengan berbagai kondisi. Yes, memudahkan kita juga pada akhirnya. Ya, Benar. Itu yang tadi saya cerita, yang guru saya mengilustrasikan tadi, kalau kita bawa mobil mau perjalanan jauh nih, kita akan merasa aman ketika apa? Ketika kita punya perlengkapan, punya tools yang banyak, punya persiapan perlengkapan yang banyak, kita rasanya aman. Kenapa? Oh tiba-tiba ini, ada dongkrak, oh tiba lapar, ada makanan gitu. Sehingga kita merasa safe dalam perjalanan. Wow, sudah 60 menit ya. Tidak terasa sekali ya, karena kayak seperti menjilat es krim ya. Jadi kita ngomongin apa sih sebenarnya ini? Teknik menjilat yang baik dan benar. Enggak ya. So, level people, rasa di episode kali kita hari ini banyak banget perspektif yang bisa kita dapat karena memang langsung dari praktisinya langsung berdasarkan memang study case ya, pengalaman-pengalaman yang udah dilewatin. Dan rasanya saya mengambil ada satu benang merah bahwa kalau ngomongin tentang jilat-menjilat ini nih di episode ini, apa yang perlu dilakukan sebagai seorang karyawan adalah mulai berani untuk berkomunikasi. Yes. Dan sebagai level people di rumah yang hari ini berperan sebagai seorang leaders, mulailah untuk mengaktifkan, mulailah mau untuk mendengar lebih banyak. Begitu Bang ya? Dan mau berbuat lebih banyak. Dan mau berbuat lebih banyak. Wow, keren banget. Yuk kita kasih plus dulu dong. Bang Mail. Thank you Bang Mail. Thank you. Terima kasih, luar biasa. Untuk banyak insight ya. So level people dimanapun hari ini nonton, rasanya seru banget obrolan kita hari ini. Yes. Dan kalau misalkan dirasa dari obrolan kita 60 menit tadi ini ada satu hal yang bermanfaat, so jangan pernah disimpan sendiri. Ya Coach? Ya, sebarin. Share sebanyak-banyaknya. Ya. Dan kalau level people merasa, aduh penasaran nih episode berikutnya kapan lagi ya? Jangan lupa ya. Subscribe dan nyalain loncengnya. Oke. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Mail. Oke. Coach Samsul Hatta. Thank you Bro Fajar. Thank you dan juga kru yang di belakang. Mana suaranya kru? Bang Mail titip salam buat Upin Ipin dan kawan-kawan ya. Siapa itu? Oh iya. Level-level kita ketemu lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.